Bab 2081-1 Fu Dangguan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, Fang Yu. Ternyata itu adalah Fang Yu. Wajah Raja Pembunuh Surgawi berubah, dia menatap Fang Yu, dan melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi situasi lebih jauh. Namun, tidak ada orang lain yang ditemukan. Menggabungkan informasi yang diberikan oleh Aeliner sebelumnya. Semua kekuatan umat manusia dikumpulkan di dunia kuno umat manusia, tetapi tidak pasti apakah Fang Yu termasuk di antara kelompok orang itu. Ternyata, Fang Yu ada di sini. Di pegunungan yang jauh. Dia harus bergantung pada satu orang untuk menjaga kekotoran ini. Cahaya terkejut muncul di mata Raja Pembunuh. Ternyata ras manusia tidak menyerah pada pertahanan di tepi barat Sungai Hong. Hanya saja Fang Yu satu-satunya yang mempertahankan perbatasan di tepi barat Sungai Hong. Satu orang, pertahankan satu sisi perbatasan. Tindakan seperti itu tidak lagi bisa dikatakan arogan. Ini sombong dan sombong. Wajah Raja Pembunuh itu terkejut terlebih dahulu, lalu terkejut, dan kemudian dingin, dengan sedikit lelucon. Ingin melawan 12 legiun kami sendirian. Kamu benar-benar tidak menaruh perhatian pada kami. Raja Surgawi Pembunuh berkata dengan dingin. Raja Surgawi, tentara kita menderita kerugian besar, dan serangan diam-diam Fang Yu berdampak besar pada kita. Seorang Wang Zun melaporkan, tidak apa-apa, lagi pula, dia hanya punya satu orang, dan dia hanya bisa memainkan trik serangan diam-diam, tapi kesempatan seperti ini, dia hanya bisa punya satu kali. Surga Pembunuh berkata dengan dingin, sekarang, semua raja mendengarkan perintah dan bekerja sama untuk melawan Fang Yu. Hancurkan, ya, desir-desir. Wang Zun di sekitar kereta terbang satu persatu. Ada total 14 raja yang kuat dari 3 cabang legiun. Mereka berdiri tinggi di langit, memegang senjata ajaib, dan menatap Fang Yu, dengan niat membunuh di mata mereka. Melihat warna kulit orang-orang di depannya, mata Fang Yu bergerak sedikit, dan kemudian berkata, oh, kalau dilihat dari warna kulit, kamu adalah ras bayangan. Ke-14 raja dijaga sepenuhnya dan tidak bermaksud berbicara dengan Fang Yu sama sekali. Kami benar-benar memiliki takdir. Saat pertama kali saya datang ke Datian Chensing, saya jatuh ke dalam klan Anda. Sekarang, 24 klan telah menyerbu, dan lawan pertama yang saya temui adalah Anda. Fang Yu membawanya. Benteng, tersenyum. Fang Yu, hari ini, adalah tanggal kematianmu, dan juga hari pengorbanan manusia. Teriak seorang raja. Dia adalah Raja Chong Yuan, dan raja lainnya, Raja Dong Zhao, adalah tangan kanan Raja Pembunuh. Kedua basis budidaya mereka telah mencapai alam Dengxian, memiliki kekuatan seorang suci. Membunuh. Raja Chong Yuan memberi perintah dan memimpin raja lainnya untuk melakukannya bersama-sama. Mereka memikirkan formula, memobilisasi kekuatan hukum langit dan bumi, dan menyerang Fang Yu. Ledakan. Lebih dari selusin kekuatan yang memancarkan hukum berbeda muncul di angkasa, dan targetnya adalah Fang Yu. Ekspresi Fang Yu tenang, tanpa berkedip, dia berdiri diam dan mengangkat jarinya. Diam satu jari. Gelombang energi sihir melonjak di depan ujung jari Fang Yu dan meluas dengan cepat. Ledakan. Kemudian, energi sihir yang terkait dengan kekuatan naga merah keemasan dan burung phoenix meledak seketika. Boom! Energi sihir ini, apakah itu nafas atau kekuatan sebenarnya yang dimilikinya, semuanya membentuk kekuatan penghancur pada energi sihir yang diledakkan oleh 14 raja. Ini adalah sesuatu yang tidak terduga. Ke-14 raja tampak ketakutan dan melepaskan aura sebagai pertahanan, dan menyebar ke samping. Boom! Tapi hukum ini bisa meledak dengan sangat cepat. Dan sebelum mereka benar-benar lolos, hukum itu meledak di udara. Engah! Kekuatan mengerikan menyebar, menghancurkan tubuh ke-14 raja, membuat tulang mereka mati rasa. Pergi bersama-sama. Pada saat ini, para prajurit di bawah juga pulih, dan di bawah kepemimpinan para pemimpin kecil mereka menyerang Fang Yu. Fang Yu tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan dia membawa meriam di bahu kirinya dan menanamkan banyak energi sejati kepada kerumunan di bawah. Om, seluruh tong bersinar terang. Lalu, bang, peluru artileri terus-menerus meledak keluar dari laras, meledak ke arah tentara di bawah. Bang, 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 satu ledakan berarti selusin tembakan berturut-turut. Bum bum bum, perisai yang dipegang oleh instrumen itu langsung tertembus. Pelurunya menghantam tanah, meledakkan rangkaian kekuatan lagi.
Dalam menghadapi pemboman tanpa pandang bulu yang sangat mematikan dan jangkauannya luas, banyak tentara tidak memiliki kekuatan untuk menangkis. Ah! Terdengar jeritan dan suara ratapan. Mayat tentara yang tak terhitung jumlahnya hancur dan terkubur di bawah debu. Di pihak Fang Yu, setelah lebih dari selusin peluru ditembakkan berturut-turut, kekuatan seluruh laras jelas tidak mampu menopangnya. Setelah tembakan terakhir, bagian depan laras meledak. Saya tidak bisa menahan diri, tapi bahannya kurang bagus, dan kekuatannya agak rendah, jadi saya perlu memperbaikinya nanti. Fang Yu membuang sisa setengah tong rokok secara acak, lalu melirik ke tanah di bawah. Saat ini, tanah sudah dipenuhi asap tebal, dan para prajurit yang bergegas menuju Fang Yu telah hancur berkeping-keping. Kematian, cedera serius, cacat, legiun kacau. Ke-14 pangeran melihat pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri, dan mereka merasa putus asa. Pasukan mereka berjumlah lebih dari 200.000 elit, dan sekarang kebanyakan dari mereka telah terbunuh dan terluka. Dan pertempuran, tidak lama setelah itu baru saja dimulai. Jika mereka melanjutkan dengan kecepatan ini, apalagi menjadi legiun pertama yang menyerang alam manusia, kemungkinan besar mereka akan menjadi legiun pertama yang dimusnahkan. Jangan biarkan ini terjadi. Teknik penyegelan Adra. Keempat raja itu saling memandang dengan mata tegas, dan mengeluarkan batu oval berwarna abu-abu hitam dari tangan mereka. Batu-batu di tangan mereka bersinar dengan cahaya hitam. Om, suara seperti bel kuno berdengung. Kemudian, sebuah rune yang tumpang tindih seperti kata Feng muncul di langit dan terbang menuju Fang Yu dengan cepat. Dan, berkembang tanpa batas. Selama proses ini, rune melepaskan paksaan yang sangat kuat. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang cahaya hitam berubah menjadi sinar seperti manusia di udara, menembak ke berbagai posisi tubuh Fang Yu. Mata Fang Yu sedikit basah kuyup, tetapi cahaya perak melintas di sekujur tubuhnya sebelum dia bergerak. Ledakan. Saat cahaya perak berkedip, cahaya hitam yang dipancarkan oleh karakter Feng langsung runtuh. Ledakan. Fang Yu menendang kakinya dan berlari keluar seperti roket. Menghadapi karakter segel besar di depannya, dia meninjunya. Engah. Bagaimana rune di udara mampu menahan kekuatan mengerikan Fang Yu, dan langsung hancur. Kemudian, sosok Fang Yu berubah menjadi kilatan cahaya. Memanggil, suara terobosan di udara terdengar, dan posisinya langsung berpindah ke depan seorang raja. Mata Wang Zun membelalak, telapak tangannya menyatu, dan dia berteriak, gaya pertama dari 7 ledakan. Bentak. Namun, sebelum mantranya ditampilkan, tamparan Fang Yu sudah menamparkan wajahnya. Kekuatan momen ini menyebabkan tulang leher Wang Zun yang diperkuat dengan energi spiritual patah seketika, dan seluruh kepalanya terbang keluar, memercikkan darah. Raja yang bermartabat, sangat kejam, bahkan Fang Yu tidak bisa menangkap telapak tangan. Ketika Wang Zun yang lain melihat pemandangan ini, wajahnya langsung memucat. Memanggil, dan pada saat ini, Fang Yu muncul di hadapan Wang Zun yang lain. Cara yang sama, cara kematian yang sama. Kepala Wang Zun lainnya tiba-tiba ditembak terbang oleh Fang Yu dan mati di tempat. Sampai saat kematiannya, tidak ada waktu untuk menjerit. Flap, pop, pop, di ketinggian, Fang Yu terus berkedip seperti hantu. Setiap kali muncul, pasti akan merenggut nyawa seorang raja. Sebagian besar dari 14 raja meninggal hanya dalam waktu puluhan detik. Semua ini terjadi begitu cepat. Mereka tidak sadar kembali sampai hanya 2 raja terakhir yang tersisa, tidak ada teman lain di sekitar. Dan kedua orang yang selamat ini adalah tangan kanan Raja Pembunuh Surga. Raja Chong Yuan dan Raja Dong Zhao. Keduanya berdiri di udara, wajah mereka pucat dan bibir mereka bergetar. Mereka bahkan tidak dapat memimpikannya. Kekuatan Fang Yu akan sangat menakutkan. Tidak ada peluang sama sekali. Dari awal pertarungan hingga saat ini, hanya butuh beberapa menit. Mereka bahkan belum menemukan cara untuk menyakiti Fang Yu. Dan bawahannya, telah meninggal 7 atau 88. Kalian klan bayangan tidak bisa melakukannya dengan baik, kata Fang Yu. Di level ini, kamu berani menjadi garda depan. Di mana kamu punya keberanian? Menghadapi sindiran seperti itu, kedua raja itu bahkan tidak berani bersuara, hanya gemetar terus-menerus. Fang Yu melirik mereka berdua, menggelengkan kepalanya, dan mengangkat telapak tangan kanannya. Bas, cahaya perak menyala, dan Sky Celestial Halberd muncul di tangan Fang Yu.
Fang Yu meraih tombak suci di langit dan tiba-tiba melemparkannya ke depan. Tindakan ini membuat Raja Chongyuan dan Raja Dongzhao gemetar ketakutan. Namun, sasaran serangan ini bukanlah mereka. Celestial Halberd melewati mereka berdua seperti seberkas cahaya dan bergegas maju. Sasarannya adalah tank besar di udara di belakang. Boom! Kereta itu sepertinya merasakan datangnya krisis, bersinar dengan cahaya yang kuat, melepaskan kekuatan perlindungan diri. Namun, saat tombak suci langit terbanting, ia masih meledak dengan suara gemuruh. Energi sihir eksternal langsung hancur, dan seluruh tangki hancur dan hancur di udara. Kereta itu meledak, dan sesosok tubuh muncul darinya. Itu adalah Komandan Legiun Keluarga Bayangan kali ini, Raja Pembunuh. Orang berpangkat tinggi dari jajaran Raja Surgawi ini memiliki status yang sangat tinggi dalam klan Bayangan. Tetapi pada saat ini, wajahnya sangat jelek, matanya menatap Fang Yu di depannya. Wow, Fang Yu memegang tombak suci langit terbang di tangannya, sudut mulutnya melengkung, menunjukkan senyuman lucu, dan berkata, "Bagaimana? Apakah adegan ini bagus? Duduk di kereta dan menyaksikan pertempuran, apakah ada perasaan sedang menyusun strategi? Namun, kamu harus memperhatikan situasi di medan perang saat kamu pergi ke teater, kan? Jika kamu tinggal di dalam tank untuk sementara waktu, pasukanmu akan musnah." Kata-kata ini dapat digambarkan sebagai ejekan yang paling utama. Raja Pembunuh tinggal di klan Bayangan, dan memiliki status yang sangat tinggi. Tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Pada saat ini, matanya sangat dingin, dan kemarahan di dadanya tersulut. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Fang Yu di depannya, adalah tujuan terpenting dalam operasi pemusnahan ini. Selama Fang Yu dapat diselesaikan, kepunahan umat manusia, pada dasarnya adalah fakta yang pasti, dan tidak ada kemungkinan terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu, ketika Fang Yu muncul di ngarai pegunungan yang jauh, dia segera menyampaikan berita itu kembali ke klan Bayangan. Dan pada saat yang sama ke-11 klan besar lainnya yang berbaris ke arah ini. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengambil posisi terbawah sendirian. Harus meminta dukungan. Namun kini, ia tak punya waktu lagi untuk menunggu bantuan datang. Anda hanya dapat menunda waktu dalam pertempuran sampai bala bantuan tiba. Raja Surgawi Pembunuh memandang Fang Yu, dengan kemarahan dan niat membunuh di matanya, serta ketakutan. Sejujurnya, pasukan yang berjumlah lebih dari 200.000 yuan dicegat oleh satu orang, itu sangat keterlaluan dalam hal apapun. Namun kini, hal tersebut telah menjadi kenyataan. Terlebih lagi, Fang Yu tampaknya tidak mengeluarkan banyak usaha. Ini adalah tempat paling menakutkan. Raja Pembunuhan memandang Fang Yu, tidak mampu mempertahankan ketenangannya. Berada di posisi tinggi dalam waktu yang lama membuatnya menjadi orang yang sangat percaya diri, bahkan sombong. Tapi saat ini, surga pembunuhan penuh dengan kecemburuan. Dia tahu situasi saat ini sangat berbahaya. Fang Yu jelas bukan hasil panen yang bagus. Setidaknya kekuatan yang ditunjukkannya saat ini telah membuatnya merasakan ancaman besar. Jika kamu kalah dalam pertempuran, kamu akan mati. Dan dia akan menjadi pemimpin legiun pertama yang tewas di pasukan sekutu dari 24 klan besar. Jika ini terjadi, tidak hanya akan mempengaruhi klan Bayangan, tetapi juga mempengaruhi semangat militer seluruh koalisi. Jika yang satu turun dan yang lain menjadi kuat, 24 sekutu akan kecewa, maka kepercayaan umat manusia dengan sendirinya akan kembali. Dia tidak boleh membiarkan ini terjadi. Oleh karena itu, dia harus berhati-hati, harus mantap dan menang. Raja Pembunuh sudah mengambil keputusan di dalam hatinya. Entah itu untuk nyawanya sendiri atau untuk klan Bayangan, dan seluruh rencana untuk memusnahkan umat manusia. Aku tidak perlu membunuh Fang Yu sendirian, aku hanya perlu menghemat kekuatanku, menunda waktu, menunggu Yuan Jun tiba, lalu bergandengan tangan untuk mengambil Yu yang lebih rendah. Ini adalah cara teraman. Raja Pembunuhan menatap Fang Yu, dengan strategi khusus dalam pikirannya. Pada saat ini, Fang Yu juga sedang mempertimbangkan untuk membunuh raja. Langkah pertama atau langkah kedua dalam mendaki negeri dongeng. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, berpikir pada dirinya sendiri. Sulit untuk mengatakannya hanya dengan aura. Penting untuk membedakan tingkat spesifik seorang kultivator di negeri dongeng, bukan dari nafasnya, tetapi dari kinerja. Suara Li Huoyu terdengar. Bagaimana menurutmu? Tidak masalah di langkah pertama, ada pil. Dan langkah kedua adalah intim.
Mata Fang Yu sedikit berkedip. Zixin hanya bisa digunakan melawan lawan yang wilayah kekuasaannya lebih rendah dari wilayahnya sendiri. Li Huoyu berkata lagi, di bawah alam yang sama, tidak ada yang bisa melihat, jadi poin ini juga bisa diabaikan. Abaikan, aku hanya memiliki masa pemurnian Qi, dia bisa melihatku dengan santai. Fang Yu mengangkat alisnya, hehe, kamu tahu apakah kamu adalah kekuatan dari periode pemurnian Qi? Kamu tahu, aku tidak ingin menjelaskannya. Pokoknya, tidak ada yang bisa melihatmu, kata Li Huoyu. Lalu kamu juga mengatakan bahwa kamu dapat melihat ranah spesifik orang lain dari penampilan. Bagaimana kamu melihatnya? Fang Yu bertanya. Mantra, Li Huoyu menjawab, para biksu yang menaiki anak tangga kedua negeri dongeng gelombang www.novelringan.com gelombang menggunakan mantra apapun, ada hukum kekuasaan. Aturan apa? Fang Yu bertanya. Hukum serba bisa. Li Huoyu menjawab, tentu saja, bisa juga secara langsung disebut hukum keintiman. Dengan berkah dari hukum ini, para beku yang menaiki anak tangga kedua dari negeri dongeng dapat memanfaatkan keunggulan mereka dibandingkan anak tangga pertama. Hampir setiap mantra dapat memberikan efek terbesarnya pada waktu terbaik. Tentu saja, saya juga mengatakan bahwa keunggulan ini hanya dapat diberikan ketika ranah berada di depan lawan. Tetapi Anda bisa merasakan keberadaan hukum intelek. Fang Yu masih ingin berbicara, tetapi Raja Surgawi Pembunuh sudah bergerak. Dia menengadah ke langit dan meraung, dan di belakangnya muncul satu persatu Yuan dan 3, 4, 7. Biksu dari pil 7 Yuan. Fang Yu menyipitkan matanya, dengan hati-hati merasakan aura yang melonjak di Raja Kematian. Dia ingin merasakan keberadaan hukum intelek. Sebenarnya Anda harus mengetahui apa itu hukum perhatian, karena di bawah pohon hukum itu, Anda telah memahami hukum ini. Saat ini, Li Huoyu berbicara lagi. Saya telah memahami prinsip mengetahui pikiran. Mendengar ini, mata Fang Yu berubah. Banyak hukum yang telah ia pahami di bawah pohon hukum, namun banyak di antaranya yang sebenarnya ia tidak mengetahui nama dan fungsinya secara spesifik, dan tidak ada waktu untuk menerapkannya. Pada saat ini, Fang Yu tidak mempedulikan hal ini, tetapi memikirkan fakta lain, menjadi sedikit bersemangat, dan bertanya, apakah itu berarti? Saya sekarang memiliki kemampuan untuk menguasai langkah kedua pendakian di negeri ajaib. Petik 2. Sampai batas tertentu, itu benar. Li Huoyu menjawab, tetapi ada perbedaan, karena bagaimanapun juga, wilayahmu terbatas pada periode pemurnian Qi, tetapi kentunganmu masih besar. Gantilah ke biksu lain. Tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasimu, kamu bisa, aku tidak memahami hukum sepertimu. Fang Yu tidak berbicara lagi, menatap Raja Pembunuh di kejauhan, matanya sedikit berkedip. Hukum wawasan, yaitu, sampai batas tertentu, memiliki kemampuan untuk menilai masa lalu dan masa kini. Dalam pertarungan sebenarnya, perannya adalah untuk dapat memprediksi langkah lawan selanjutnya ketika berhadapan dengan lawan yang levelnya lebih rendah darinya. Tapi wilayahku tidak sebaik dia, jadi hukum perhatian juga tidak bisa bekerja. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata dalam hatinya, itu belum tentu. Li Huoyu berkata dengan ringan. Ucapan ini menyegarkan semangat Fang Yu. Dia melihat ke arah Raja Pembunuh lagi, dan mengingat prinsip keintiman yang sebelumnya dia pahami dalam pikirannya. Namun untuk beberapa saat, saya tidak dapat mengingatnya. Kecewa dengan sebuah pemikiran. Pada saat ini, pembunuhan Raja Surgawi telah dimulai. 7 mahakarya cahaya Yuan dan di belakangnya mengeluarkan nafas suci yang sangat kuat. Pil Qi Yuan naik langsung ke langit, seperti 7 bintang yang tergantung tinggi di langit, bersinar dengan sangat cemerlang. Bas, Fang Yu menjadi titik fokus dari 7 sinar Yuan dan belenggu yang tidak terbatas, dan Raja Chong Yuan dan Raja Dongzhao juga berteriak pada saat ini, menggunakan trik sulap. Kedua raja itu menjalankan hukum luar angkasa dan melepaskan kekuatan luar angkasa dalam jumlah besar. Pada saat ini, ruang tempat Fang Yu dengan cepat terdistorsi dan mulai runtuh. Papa, sejumlah besar retakan luar angkasa muncul di sekitarnya, tetapi puing-puing luar angkasa itu ditata ulang, membentuk keberadaan seperti pagar, mengelilingi bulu persegi. Ini adalah lingkungan di mana hukum ruang angkasa digunakan untuk menciptakan pertarungan antara binatang yang terperangkap. Untuk menjadi biksu biasa, hanya untuk menahan tekanan yang ditimbulkan oleh keruntuhan ruang yang terus-menerus, saya khawatir dia akan hancur.
Anda harus tahu bahwa ketika tubuh fisik berada di suatu ruang tertentu, tubuh fisik dan ruang tersebut mempunyai derajat peleburan tertentu. Oleh karena itu, ketika ruang tersebut runtuh, tubuh fisik di ruang tersebut akan hancur parah. Semakin kecil ruangnya, semakin banyak. Pada saat ini, ruang di samping Fang Yu hancur setiap inci, dan pecahannya terus membentuk belenggu. Ini adalah pembunuh terhebat. Raja Chongyuan dan Raja Dongzhao mengertakkan gigi, dengan urat biru di dahi mereka. Bahkan bagi dua pembudidaya yang naik ke negeri dongeng, energi dan aura yang dibutuhkan untuk melakukan mantra ini tak tertahankan. Bahkan bisa dikatakan sebagai tindakan membunuh 1000 musuh dan mengalahkan 800 musuh. Kali ini, energi yang dikonsumsi oleh belenggu tak terbatas mungkin membutuhkan waktu setengah tahun atau bahkan 1 tahun untuk pulih. Namun kini, mereka tidak punya pilihan. Ini adalah perang, entah bertarung atau mati. Mereka hanya bisa bekerja sama dengan Dewa Pembunuh, dan menyebabkan masalah sebanyak mungkin bagi Fang Yu. Jika tidak, legiun keluarga bayangan mereka benar-benar akan musnah. Kakak, runtuhnya ruang angkasa berlanjut. Ada semakin banyak belenggu luar angkasa di sekitar Fang Yu, dan seluruh orang berada di celah ruang gelap, menanggung tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi saat ini, dia tidak merasakan banyak hal. Mungkin karena pakaian perinya, atau mungkin karena tekanan pada tubuh fisiknya, bukan apa-apa. Singkatnya, rasanya sangat kecil, bahkan membuat Fang Yu merasa sedikit bingung. Karena dia bisa melihat usaha Raja Chongyuan dan Raja Dongzhao. Kedua orang ini hanya mempertahankan teknik ini, otak mereka tersumbat, dan mereka hampir tidak bisa menahannya. Bas, di sisi lain, 7 pil Yuan yang tergantung tinggi di atasnya mengeluarkan nafas panas yang mengerikan. Kekuatan ini cukup untuk membakar segalanya. Tetapi pada saat ini, cahaya biru sedingin es muncul di permukaan tubuh Fang Yu secara spontan. Inilah nafas tangisan. Fang Yu tidak secara aktif melepaskan nafas ini. Itu adalah pakaian peri transparan, kemampuan untuk melepaskan tangisan air mata dengan sendirinya. Menyadari hal ini, mata Fang Yu bergerak sedikit. Dari sudut pandang ini, pakaian peri dan roh atau kemampuan sihir lain yang ada dalam dirinya, semuanya cocok. Ini seperti dibuat khusus. Zizi, 7 berkas cahaya besar meledak ke arah Fang Yu, menyebabkan suhu udara di sekitarnya naik hingga panas terik seolah-olah berada di magma. Namun rasa dingin yang ekstrim di permukaan tubuh Fang Yu menghalangi semua suhu panas. Sejumlah besar gas putih naik, menimbulkan suara penguapan. Fang Yu tidak terluka, 1000 bayangan dan 1000 wajah. Raja Surgawi Pembunuh menemukan bahwa Fang Yu, yang berada di bawah pemboman 7 asal-usul Yuan dan masih tanpa cedera, dan hatinya tenggelam ke dasar. Saat ini, dia tidak lagi memiliki ilusi. Fang Yu, tak terkalahkan, hanya bisa menunda waktu. Oleh karena itu, dia mulai menggunakan ilusi terkuat. Bas, setelah mantranya selesai, seluruh dunia langsung menjadi suram. Entah itu di mata Raja Chongyuan dan Raja Dongzhao, atau di mata sekelompok prajurit di darat, semuanya tetap sama. Saat ini, angin bertiup kencang. Sosok Raja Surgawi Pembunuh mulai tumpang tindih, berkedip berulang kali seperti hantu. Pada saat ini, di bidang penglihatan Fang Yu, semua kemampuan persepsi berkurang dengan cepat. Sedangkan untuk bidang penglihatan juga menjadi semakin kabur. Sosok Raja Pembunuh di depan dan kedua raja itu perlahan menghilang. Setelah beberapa saat, melihat ke bawah, bahkan para prajurit di tanah pun menghilang. Ibarat berada dalam keadaan mimpi, mengetahui bahwa keadaan ini tidak tepat, namun tidak banyak penolakan di hati saya. Pada saat ini, dari sudut pandang Raja Pembunuhan, Fang Yu telah jatuh ke dalam ilusinya gelombang www.novelringan.com gelombang ekspresinya kusam, matanya hanya menghadap ke depan. Untuk menghadapi latihan fisik, Anda masih harus mengandalkan ilusi. Raja Surgawi Pembunuh akhirnya menghela nafas lega. Setelah mengetahui bahwa berbagai mantra tidak efektif melawan Feder, dia sebenarnya panik. Namun kini, situasi akhirnya stabil. Selanjutnya, dia hanya perlu memimpin anak buahnya, langsung ke ranah Dayangmen. Adapun Fang Yu, jebak saja dia dalam ilusi untuk saat ini. Melakukannya sekarang akan menghancurkan ilusi sempurna. Memikirkan hal ini, Raja Surgawi Dewa Pembunuh berbalik dan memandang Wang Zun di kedua sisi. Pada saat ini, kedua raja juga merasa lega. Karena belenggu yang tak terbatas sebelumnya, mereka telah mencapai batas tubuh mereka.
Itu adalah Raja Surga, jika tidak kita akan berada dalam malapetaka. Raja Chongyuan memandang Raja Pembunuhan, dan nadanya penuh kegembiraan dari sisa hidupnya. Fang Yu, terlalu kuat. Mantra yang dia dan Raja Dongzhao gunakan bersama-sama tidak dapat memberikan efek apapun pada Fang Yu. Dan pemboman pil asli yang membunuh Raja Surgawi tidak berpengaruh. Saat itu, mereka hampir putus asa. Tapi sekarang, saya akhirnya terselamatkan. Ayo cepat dan segera masuk ke ranah Dayangmen. Raja Surgawi Pembunuh melihat kekacauan di sekitarnya, dan dia masih terkejut. Tidak lama setelah pertempuran terjadi, kehilangan legiun mereka sangatlah berat. Satu orang adalah gerbangnya, tetapi satu orang tidak terbuka. Fang Yu di depannya memang mencapai ini. Tapi bagaimanapun, Fang Yu hanyalah satu orang. Sekarang, mereka dapat sepenuhnya melewati Fang Yu dan menyusup langsung ke ranah Dayangmen. Sedangkan di belakang, bahkan jika Fang Yu bangun, masih ada 11 klan besar yang menunggunya. Tidak peduli seberapa kuatnya Fang Yu, dia hanya memiliki kekuatan satu orang. Dia tidak bisa menghentikan tentara ke-11 untuk bergegas ke perbatasan Dayangmen di belakang. Fang Yu, kamu masih terlalu sombong. Satu orang seperti menghalangi 1000 kuda, kata Raja Surgawi Pembunuh, dan terbang ke depan. Dia ingin terbang melewati Fang Yu dan benar-benar memasuki ranah Dayangmen. Dengan cara ini, pasukan klan besar bayangan mereka masih menjadi klan besar pertama yang memasuki dunia ras manusia. Kemuliaan masih menjadi milik mereka. Surga pembunuhan sangat cepat, dan dia akan melewati Fang Yu. Namun saat ini, angin sejuk datang dari belakangnya. Di saat yang sama, dengan paksaan yang kuat, Raja Kematian terkejut, dan tanpa sadar melepaskan aura sebagai penghalang. Namun detik berikutnya, dia hanya merasakan sakit yang menusuk di bagian belakang kepalanya. Engah, Fang Yu memegang tongkat iblis dan menghancurkannya. Kekuatan tongkat ini tidak hanya langsung menembus perisai aura yang digunakan oleh Raja Surgawi Pembunuh untuk melindungi tubuh, tetapi juga menghancurkan seluruh kepala Raja Surgawi Pembunuh. Boom! Suara teredam ini melambangkan kematian kejam dari Raja Pembunuh. Di belakangnya, Raja Dongzhao dan Raja Chongyuan, serta banyak prajurit yang bersiap mengikuti orang dewasa ke alam Dayangmen, menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala sendiri. Darah berceceran di udara, tubuh Raja Pembunuh juga terbelah menjadi beberapa bagian dan terbang ke sana kemari. Pada titik ini, nafas Raja Pembunuh benar-benar lenyap. Raja Pembunuh memang sudah mati. Pemimpin Great Shadow Legion, mati. Itu sudah mati. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun atau bahkan senandung teredam. Cara mati yang paling menyedihkan adalah seperti ini. Tanpa peringatan, dan tanpa disadari. Dari hidup sampai mati, dari suka sampai putus asa, itu terjadi hanya dalam 2 detik. Raja Chongyuan dan Raja Dongzhao berdiri di udara, tubuh mereka kaku, dan mata mereka menjadi bulat. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat di hadapan mereka. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Raja Chongyuan dan Raja Dongzhao melihat ke lokasi asli Fang Yu. Di posisi itu, memang ada Fang Yu yang bermata kusam dan menatap lurus ke depan. Melihat adegan ini, keduanya sangat terpecah. Mereka menyadari apa yang terjadi. Fang Yu mengangkat tongkat iblis surgawi, meletakkannya di bahunya, dan mencibir, siapa yang terkena ilusi. Kamu harus memikirkan ini. Setelah sadar kembali, mata Raja Chongyuan memerah, dan dia berteriak sambil memegangi rambutnya. Dan Dong Zhaowang juga pingsan, tubuhnya lemah dan tidak terkendali. Karena penggunaan mantra ekstrim sebelumnya, kondisi fisik mereka sudah sangat buruk. Sekarang, setelah mengetahui bahwa Fang Yu sama sekali tidak terjebak oleh ilusi, mereka benar-benar pingsan. Bahkan sampai pada tahap kegilaan. Wow, Fang Yu bergegas menuju mereka berdua, memegang tongkat iblis di tangannya. Dia mengangkat tongkat iblis, awalnya bermaksud memberi mereka berdua tongkat. Namun melihat ekspresi kedua orang ini, tidak ada perlawanan. Lupakan saja, jangan sia-siakan. Fang Yu menyingkirkan tongkat iblis itu dan meraih kepala keduanya dengan kedua tangannya. Bas, pusaran merah muncul di kedua telapak tangan, mengeluarkan hisapan yang sangat kuat. Basis budidaya keduanya diserap oleh Fang Yu dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam proses ini, wilayah mereka terus menurun, dan akhirnya berubah menjadi manusia, kehilangan vitalitasnya. 2 orang kepercayaan Raja Surgawi Pembunuh, 2 Raja Dongzhao dan Chongyuan, yang sama-sama menonjol di klan bayangan, jatuh bersama.
Setelah menyerap, Fang Yu membuang kedua tubuh itu dengan santai. Pada titik ini, seluruh legiun keluarga bayangan hanya memiliki 7 atau 80 ribu pasukan skirmisher yang tersisa. Dikatakan sebagai skirmisher, tetapi kekuatan kelompok skirmisher ini, yang ditempatkan di mana saja di wilayah selatan, dapat memulai pembantaian. Tapi di depan Fang Yu, dia mengatakan mereka adalah pasukan skirmisher dan memuji mereka. Ini sebenarnya sekelompok semut. Saat ini, ada keheningan di sekitar. Para skirmisher yang tersisa ini tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mereka menyaksikan pemimpin mereka meninggal satu persatu. Bahkan Raja Pembunuh Utama dihancurkan sampai mati oleh Fang Yu dengan tongkat, dan mati diam-diam bahkan tanpa berteriak. Bagaimana cara melawan ini? Tidak ada pertarungan sama sekali. Mereka ingin menjadi klan besar pertama yang berhasil menyerbu alam umat manusia, ternyata itu murni perilaku mencari kematian. Melarikan diri, melarikan diri, melarikan diri. Lari, runtuhnya seorang prajurit menyebabkan serangkaian keruntuhan sekelompok tentara. Mereka tidak ingin berperang lagi, mereka hanya ingin bertahan hidup. Puluhan ribu skirmisher baru saja dikalahkan dan melarikan diri seperti lalat tanpa kepala. Fang Yu memandangi sekelompok prajurit bayangan yang mulai melarikan diri, menggelengkan kepalanya, dan berkata, apakah ini elit? Saat dia berkata, Fang Yu mengangkat tangannya. Ledakan, topan lampu merah besar muncul di atas telapak tangan, menyulut langit dan bumi, mengeluarkan kekuatan isap yang sangat besar. Pada saat ini, seluruh tubuh Fang Yu bermandikan cahaya merah, seolah-olah iblis datang ke dunia. Dan para prajurit yang melarikan diri, ketakutan, dan tidak memiliki keberanian untuk kembali dan berperang bersama mereka. Pada saat ini, di lereng gunung di sebelah kiri pegunungan, sebuah bayangan berdiri di langit. Angin kencang meniupnya, membuat rambutnya yang panjang, sehalus peri. Orang ini adalah Huayan. Hanya dia yang melihat proses lengkap pertempuran di depan ngarai. Huayan saat ini akhirnya mengerti mengapa Fang Yu begitu tenang. Memang benar, seperti yang dikatakan Fang Yu, semut-semut itu berada dalam satu kelompok, masih semut gelombang www.novelringan.com gelombang seluruh. Pasukan suku bayangan, di depan Fang Yu, seperti tahu. Tidak ada perlawanan. Dari sudut pandang ini, Fang Yu mempertahankan batas pegunungan yang jauh sendirian, tidak ada masalah sama sekali. Soal logistik, dia tidak punya kesempatan bermain. Huayan melihat sosok Yuan Fang Yu, dan emosi kompleks muncul di matanya yang indah. Kadang bersyukur, kadang gembira, kadang sedih. Berbagai emosi bercampur di hatinya. Bagi Huayan, perubahan suasana hati seperti itu sudah lama tidak terjadi. Semakin kuat kamu, semakin baik, semakin kuat semakin baik. Huayan memandang Fang Yu dengan tatapan lembut, menggigit bibir merahnya, dan berbisik. Berbeda dengan pegunungan jauh di mana perang besar terjadi, dunia manusia purba masih dalam keheningan. Seiring berjalannya waktu, suasana menjadi semakin khusyuk. Beberapa biksu bahkan tidak dapat menahan tekanan, dan mereka putus asa dan menangis, ingin pergi. Namun melarikan diri sebelum pertempuran adalah hal yang tabu bagi para ahli strategi militer. Para beku yang berteriak-teriak ingin melarikan diri semuanya dikendalikan, untuk meniru Anda. Di garis depan kekuatan tempur yang berkumpul, Ye, Si Yuan, Yin Yang Dazun dan lainnya, wajah mereka sangat serius. Meski di permukaan tenang, nyatanya mereka sama-sama gugup. Mereka tidak mengetahui kondisi pegunungan di kejauhan. Namun kini, mereka hanya bisa fokus pada apa yang ada di hadapan mereka. Panggil, angin bertiup kencang, menambah rasa dingin di area yang sudah terpencil itu. Bum bum bum, setelah angin bertiup, terdengar sedikit suara gemuruh di kejauhan. Beberapa orang yang hadir mendengar suara ini. Ye menyipitkan mata sedikit dengan mata yang menakjubkan, dan menoleh untuk melihat Si Yuan. Mereka datang, Si Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Begitu pernyataan ini dibuat, wajah semua orang di sekitar berubah. Musuh benar-benar ada di sini. Peringatkan semuanya, bersiaplah. Guru Agung Yin yang menoleh dan berteriak dengan keras. Begitu pernyataan ini keluar, semua biksu umat manusia terkejut. Namun pada saat ini, rasa takut maupun panik tidak akan berpengaruh apapun. Jika ingin bertahan hidup, Anda hanya bisa melawan musuh. Temukan cara untuk bertahan hidup. Memanggil. Saat raungan mendekat, sesosok tubuh melintas di depan Ye dan Si Yuan. Itu adalah salah satu pria bertopeng Huayan.
Saat ini mendekati dunia kuno umat manusia adalah klan Gale dari wilayah timur, dengan kekuatan lebih dari 260.000. Yang terkuat yang terlihat saat ini terletak di tengah legiun. Ada sekitar 4 orang yang berada di luar keabadian, alam, dan lebih dari 45 dalam pelarian, alam pencerahan, alam surgawi, tak terhitung jumlahnya. Pria bertopeng itu melaporkan, hanya 1 legiun. Si Yuan bertanya, ya, di belakang legiun keluarga Gale terdapat legiun keluarga ular di wilayah utara, tetapi jarak antara kedua pihak relatif jauh. Pria topeng berkata, keluarga Gale pandai melindungi angin, jadi kecepatan berbarisnya sangat cepat, jauh di depan legiun lainnya. Apakah mereka tidak berencana melancarkan serangan umum setelah unjuk rasa? Guru Agung Yin yang mengerutkan kening dan bertanya. Pada saat ini, si Yuan tersenyum dan berkata, 24 klan besar tidak dapat bersatu sepenuhnya. Pasukan klan besar Gale datang begitu cepat. Saya khawatir ini karena prestasi. Ya, ini adalah fenomena umum. Dilihat dari intelijen saat ini, ke-24 klan tersebut di permukaan adalah kekuatan koalisi, namun nyatanya mereka tidak banyak bertukar pikiran dan bertarung satu sama lain. Pria bertopeng itu menjawab, ini lebih seperti keadaan kompetisi. Siapa yang paling cepat menyerang umat manusia kita dalam kompetisi ini? YG berkata dengan dingin, ya, jawab pria bertopeng itu. Tidak berhasil kita sama sekali di mata. Tuan Besar Yin yang menggelengkan kepalanya dan berkata, panggil, dunia kuno ras manusia memicu hembusan angin, raungan dari jauh ke dekat. Legiun keluarga Gale akan segera hadir. Bagi kami, ini adalah hal yang baik. Si Yuan tersenyum. Ada lebih dari 260.000 anggota legiun keluarga Gale, dan kami sudah unggul dalam jumlah. Yang terpenting adalah kualitas. Kekuatan tempur lawan secara keseluruhan pasti lebih kuat dari bawahan kita. Kata Kaisar Dayang dengan wajah jelek. Tidak apa-apa, kita punya setiap kesempatan untuk menerobos, kata YG. Selama percakapan, sudah ada pasukan klan besar yang hitam dan menindas, seperti angin kencang yang menyerang seperti awan gelap. Sama seperti laporan dari pria bertopeng, legiun ini datang dari angin, dan semua prajurit berada di udara, berubah menjadi keberadaan seperti awan, dan mendekat dengan cepat. Ketika mereka tiba di dunia manusia purba, mereka juga melihat 500.000 biksu ditempatkan di sini dan berhenti. Kedua pasukan bertemu. Wow, beberapa sosok melintas di depan legiun keluarga Gale. Total ada 7 orang, semuanya mengenakan baju besi berwarna biru kehijauan, dengan tanda angin spiral di dahi mereka. Pria di tengah 7, dengan niat membunuh yang jelas di wajahnya, memandang ke banyak biksu manusia di depannya dengan mata dingin, mencibir, melihat lagu malam di depan, dan berkata, wilayah tertinggi selatan, saya tidak menyangka bahwa bertahun-tahun kemudian, kita akan bertemu di medan perang. YG memandang pria itu dengan dingin, dan menjawab, kamu dan aku mengetahuinya, cepat atau lambat itu akan terjadi. Ras manusiamu, bisakah kamu mengumpulkan gerombolan seperti itu sekarang? Pria itu menggelengkan kepalanya dengan sinis dan mencibir, saya menyarankan Anda untuk membubarkan kelompok orang ini, mereka akan melarikan diri, dan mereka akan bertahan. Hanya ada satu jalan buntu untuk menghentikan legiun keluarga Gale kita di sini. Itu belum tentu. YG juga menunjukkan senyuman tipis. Melihat senyuman ini, wajah pria itu sedikit berubah, dan dia ingin mengingatkan anak buahnya. Namun, saat ini, beberapa biksu manusia di barisan depan telah melancarkan serangan. Bang, 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 sambil memegang senjata yang dilemparkan oleh Fang Yu, mereka mulai membombardir masing-masing. Suara ledakan yang memekakkan telinga, energi sihir yang dahsyat, meledak bersama-sama ke pasukan kekuatan angin di udara. Bum bum bum, amunisi yang digunakan oleh senjata-senjata ini semuanya dibuat oleh Fang Yu di pagi hari, jadi kekuatannya secara alami tidak perlu disebutkan. Dalam beberapa detik, legiun keluarga Gale dibom dengan hebat, dan seluruh formasi dibubarkan, menyebabkan banyak korban jiwa. Pengeboman mendadak ini menyebabkan kekacauan di seluruh pasukan. Ekspresi ketujuh pemimpin itu berubah. Terutama pria itu, menatap YG, matanya kaget dan marah. YG, ras manusia Jie yang bermartabat, bahkan bermain serangan diam-diam. Pria itu marah. Yuan Feng, ini perang. YG berkata dengan dingin, saya harus melapor terlebih dahulu jika saya memukul Anda. Petik 2.
Kalau begitu jangan menyesalinya. Mata pria itu memerah dan lengannya terbuka. Panggilan, antara langit dan bumi, ada hembusan angin lagi. Angin sangat kencang, bahkan tanah di permukaan terangkat, menyapu badai pasir. Seluruh umat manusia purba dibanjiri dengan ketajaman yang hebat. Dalam situasi ini, sangat sulit bagi biksu biasa untuk berdiri diam, apalagi melawan musuh. Bagi legiun keluarga Gale, pesona Gale saat ini seperti ikan di air. Semua prajurit mendengarkan perintah, membantai biksu manusia di depan kita, klan Gale kita, untuk menjadi legiun paling bersinar. Komandan Yuan Feng berkata dengan keras. Ya, dengan perintah, banyak tentara dari tentara keluarga Gale bergegas maju. Ini akan menjadi pertarungan yang kejam. Di ketinggian, si Yuan melirik ke arah Ye, dan berkata dengan ekspresi jelek, kita harus menjauh dari pesona badai ini, jika tidak, kekuatan tempur kita tidak akan berperan. Mereka tidak akan memberi kita kesempatan ini. Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, ledakan. Saat keduanya berbicara, pemimpin digital satu sama lain telah melancarkan dua kelompok tornado. Set, si Yuan dan Ye hanya bisa menyingkir. Di langit yang tinggi, telapak tangan Ye menyatu, mencoba membaca mantra untuk memecahkan penghalang angin. Namun, masih belum ada peluang. Yuan Feng mengikuti. Lawanmu adalah aku. Yuan Feng menyeringai. Wajah Ye dingin, dan telapak tangan kanannya pecah. Ledakan, topan muncul di depan Yuan Feng, menghalangi serangan itu. Mata Ye serius. Dia tahu bahwa Yuan Feng tidak akan memberinya kesempatan untuk menembus penghalang angin. Tapi penghalang angin harus dipatahkan. Kalau tidak, pertempuran ini tidak ada pertarungan sama sekali. Biksu Teran berada di pesona Gale gelombang www.novelringan.com gelombang kekuatan tempur mereka hampir nol. Saat ini, jeritan terdengar di tanah. Dalam pesona angin kencang, badai pasir melonjak dan jarak pandang sangat rendah. Setiap biksu manusia kacau seperti lalat tanpa kepala dan dibiarkan disembelih. Ini bukan jalan yang harus ditempuh. Di arah lain, wajah si Yuan juga sama jeleknya. Hahaha, hari ini, kalian semua akan mati. Yuan Feng tertawa dan bergegas menuju Ye. Bas, pada saat ini, segel berbentuk cincin menyala di langit. Boom, kemudian, suara gemuruh terdengar dari tanda cincin. Brengsek, beberapa guntur menyambar, sebuah kepala besar terentang dari tanda cincin. Ini adalah anjing raksasa dengan rambut hitam. Sangat besar, mengejutkan, mengaum. Setelah kepala anjing raksasa itu dijulurkan, ia membuka baskom darahnya dan mengeluarkan suara gemuruh seperti guntur. Ledakan. Pada saat yang sama, pancaran energi sihir gelap meledak dari mulut besarnya, langsung mengenai pusat pesona angin kencang. Banglong. Energi sihir yang menakutkan meledak di tanah di tengah pesona angin kencang, menyebabkan ledakan hebat. Tanahnya hancur, dan kekuatan besar masih menyebar. Panggil. Pukulan ini secara langsung mengubah arah angin yang disapu oleh angin kencang. Pesona Gale baru saja terbuka. Banyak tentara klan Gale di area tengah ledakan berserakan, meratap berulang kali. Apa yang terjadi? Monster apa ini? Banyak tentara memandang ke udara, hanya untuk melihat kepala anjing raksasa itu. Dua bola mata besar, rambut hitam, mulut yang terbuka seolah menelan seluruh dunia. Mengerikan, sangat mengerikan. Tentara klan Gale mengirim semua elit dan basis budidaya mereka tidak rendah. Tetapi pada saat ini, melihat monster seperti itu dari dekat, tidak ada yang bisa tetap tenang, dan pikirannya terkejut. Monster seperti itu, mungkinkah itu roh fierce primordial tertentu yang telah bangkit? Roar, saat klan Gale berada dalam kekacauan, tubuh anjing raksasa itu sudah terentang dari tanda cincin. Di sisi lain, banyak pembudidaya ras manusia melihat roh ganas ini turun dari langit, dan wajah mereka juga pucat dan terkejut. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Ye dan Si Yuan mengalami perubahan dalam ekspresi mereka. Anjing raksasa berwarna hitam pekat ini sungguh mengejutkan. Satu pukulan menghancurkan pesona angin kencang yang dikeluarkan oleh legiun keluarga Gale hingga runtuh. Sekarang, seluruh tubuh terungkap, dan kekuatannya bahkan lebih menakjubkan. Apakah ini penolong yang ditemukan? Oleh kepala Fang, mata Ye berkedip-kedip, lalu menoleh untuk melihat ke belakang, dan menggunakan pengetahuan ilahi untuk menyebarkan suara ke banyak biksu manusia. Jangan panik, anjing raksasa ini adalah sekutu kita. Ia ada di sini untuk membantu kita bertahan melawan musuh.
Segera setelah pernyataan ini dibuat, wajah ratusan ribu biksu berubah. Segera, kegembiraan muncul di matanya. Dengan roh Fierce primordial ini sebagai sekutu, peluang mereka untuk menang secara alami meningkat pesat. Hanya saja roh galak ini terlihat begitu garang, apakah benar bisa membedakan siapa musuh dan siapa sekutu? Banyak orang yang menganut sikap percaya dan curiga, namun tetap saja takut. Roar, tapi saat ini, anjing raksasa itu telah bergegas menuju pusat legiun keluarga Gale. Ledakan, ribuan tentara tewas seketika oleh cakar raksasa itu. Boom, dengan jentikan ekornya, ia menyapu pasukan lagi, dan bahkan menimbulkan lapisan tanah di tanah. Ah, mundur, mundur, tim ketiga mengikutiku dan menyerang monster ini dari belakang. Tak terkalahkan, jauhkan dirimu dulu, jika tidak. Gale Rachel Legion yang diserang oleh anjing raksasa itu benar-benar terjerumus ke dalam kekacauan. Beberapa orang ingin melarikan diri, beberapa orang merasa tidak dapat melarikan diri, dan mereka hanya ingin menyingkirkan anjing raksasa di depan mereka, sementara yang lain ketakutan dan melolong. Dalam proses ini, anjing raksasa tersebut telah membunuh puluhan ribu tentara. Adapun serangan yang dilancarkan oleh para prajurit itu, hanya dapat menimbulkan sedikit masalah, dan bahkan tidak dapat melukai bulunya. Boom, boom, roar, ada semburan suara di dunia manusia purba, disertai dengan auman anjing raksasa yang menakutkan. Seluruh situasi menjadi terbalik dalam sekejap. Umat manusia yang benar-benar hancur dalam pesona angin kencang, tiba-tiba kembali berada di atas angin. Faktanya, mereka tidak melakukan apapun. Semuanya disebabkan oleh anjing raksasa yang jatuh dari langit. Seperti yang diharapkan menjadi kepala Fang. Yege melihat ke medan perang di depan, dengan keterkejutan muncul di matanya. Yege, aku tidak menyangka kamu berkolusi dengan binatang buas seperti itu. Ini setara dengan menari dengan iblis. Kamu benar-benar gila. Saat ini, sosok Yuan Feng muncul di depan Yege, wajahnya sangat jelek. Dia bisa mendengar ledakan yang terdengar terus-menerus di sekitarnya, serta berbagai suara ratapan yang bercampur. Suara-suara ini menunjukkan bahwa kekuatan Gale Rachel Legion mereka melemah dengan cepat. Sebagai komandan Legion, Yuan Feng cemas sekaligus marah. Dia belum pernah menerima informasi yang relevan sebelumnya. Mengapa umat manusia bisa mendapat bantuan dari roh ganas kuno seperti itu? Mengapa? Kapan mereka berhubungan dengan roh-roh jahat ini? Menari dengan iblis. Yege berkata dengan senyuman sinis di sudut mulutnya, sepertinya kamu hanya bisa mengucapkan kata-kata ini. Sejak Paviliun Wandao mulai memfitnah kepala Yu Huamen dan Fang, mereka terus membicarakan tentang, iblis ada di bibir, tapi siapa sebenarnya yang berdansa dengan iblis, siapa itu? Mendengar ini, wajah Yuan Feng menjadi semakin jelek. Apalagi melihat rasa percaya diri dan sarkasme di wajah Yege, amarah di dadanya semakin parah. Boom, Yuan Feng mengepalkan tinjunya, dan aura di tubuhnya meroket ke tingkat yang menakutkan. Angin biru kehijauan menyapu tubuhnya, mengelilinginya seperti pusaran air. Desir-desir, angin puyuh ini seperti pisau tajam, terus-menerus mengeluarkan nafas dingin. Kamu ingin bertarung denganku? Apakah kamu tidak melihat situasi anak buahmu? Yege menyipitkan mata dan tersenyum. Yuan Feng menatap lurus ke arah Yege, dan berkata dengan dingin. Tujuanku adalah kamu sendiri, sedangkan yang lain. Boom, kata-kata Yuan Feng belum selesai, dan angin kencang tiba-tiba menerpa dari belakang. Wajahnya berubah drastis, dan dia langsung ingin menghindarinya. Namun, dia berhasil melarikan diri, tapi dia tetap tidak luput dari jangkauan pukulan itu. Karena cakar anjing raksasa ini terlalu besar. Mantel Damo Shen Feng. Yuan Feng berteriak dengan ekspresi jelek. Formula ajaibnya terkondensasi dalam sekejap. Banyak angin menyapu dirinya, melindunginya sepenuhnya. Ledakan. Detik berikutnya, kaki anjing raksasa itu ditampar tepat di kaca luar. Puff. Kekuatan horor meledakkan apa yang disebut penutup kamikaze hampir seketika. Lalu, menepuk-nepuk daging dan darah Yuan Feng. Engah. Yuan Feng menjerit, dan dia merasa tulang-tulangnya hancur dan tubuhnya jatuh ke tanah. Boom, angin kencang menghantam tanah, meniupkan awan asap besar. Mengaum, anjing raksasa itu terangkat ke langit dan mengaum gelombang www.novelringan.com. Gelombang cakarnya menghantam ke arah tempat jatuhnya angin. Bang, 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 3 tamparan kuat berturut-turut menghancurkan tanah tempat angin kencang berada. Saat ini,
Asap dan debu ada di mana-mana. Nafas angin di kejauhan juga melemah tajam selama tamparan terus-menerus ini. Anjing raksasa itu tampaknya belum terlalu senang, menundukkan kepalanya, dan menginjak tempat itu dengan kakinya. Bum bum bum, tanah telah menjadi lubang yang sangat besar. Pada saat ini, anjing raksasa hitam pekat itu mengangkat kepalanya dengan puas dan melompat ke arah lain. Yege turun dari langit dan mendarat di lubang tengah tempat anjing raksasa itu menamparkan. Saat ini, tubuh Yuan Feng terjebak di celah kerikil, berlumuran darah, bukan manusia. Mata Yege berkilat kaget, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat anjing raksasa yang sudah terjun ke kejauhan, dan menggelengkan kepalanya. Tubuhnya sangat besar, tetapi dengan kekuatan yang begitu kuat dan kecepatan yang ekstrim. Ini, roh jahat tingkat berapa itu? Dan sekilas, dia tahu bahwa roh ganas ini sangat sulit dijinakkan, dan itu adalah jenis keberadaan yang sangat kejam dan berbahaya. Kepala Fang, bagaimana roh jahat yang begitu menakutkan mau bekerja untuknya? Yege menggelengkan kepalanya, lalu menundukkan kepalanya, memandang angin jauh yang masih meludahkan darah, tersenyum, dan mengangkat telapak tangan kanannya. Boom! Tanah, yang telah dihancurkan menjadi lubang besar, dibombardir 2 kali oleh energi sihir yang membara. Di tengah kebisingan yang memekakkan telinga, seluruh area itu runtuh. Angin kencang dari komandan pasukan klan besar angin jauh dikalahkan. Ada 5 atau 6.000 mil jauhnya dari pegunungan yang jauh, dan sebuah legiun sedang bergerak maju. Ini adalah klan Lingjiao di wilayah barat. Mereka adalah klan besar yang paling dekat dengan wilayah selatan, tetapi karena membutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan kekuatan, mereka tidak mencapai pegunungan jauh terlebih dahulu. Namun setelah menerima kabar dari mata-mata di depan, banyak pemimpin yang ketakutan. Legiun keluarga bayangan yang mencapai pegunungan jauh sebelum mereka, seluruh pasukan dimusnahkan. Termasuk Raja Surgawi pembunuh dari Panglima Besar, semuanya dibunuh, dan tidak ada yang hidup. Tapi Fang Yu adalah satu-satunya yang bertanggung jawab menjaga muara pegunungan yang jauh. Setelah mendengar berita ini, wajah 5 pembangkit tenaga listrik tingkat komandan di kereta berubah. Seseorang menjaga gerbang dan menghancurkan legiun klan bayangan besar dengan lebih dari 200.000 tentara. Hal seperti itu terdengar ilusi. Tapi ini memang kabar dari mata-mata di masa depan. Tidak mungkin membuat kesalahan dalam masalah besar seperti itu, dan tidak mungkin membuat laporan palsu. Pertanyaannya sekarang adalah, Komandan Legiun keluarga Lingjiao adalah Raja Surga. Dia berada di klan Lingjiao, nomor 2 setelah Lingjiao Agung. Pada saat ini, Kuan Yu Tianwang, yang mengenakan baju besi elang dari Kaisar, tampak jelek. Dia meletakkan dagunya di tangannya, dan wajahnya yang cemberut penuh dengan kesuraman. Raja Surga, para bawahan berpikir, kita harus berhenti berbaris dan menunggu beberapa legiun berikutnya untuk menindaklanjuti, dan kemudian menerobos penghalang bersama-sama. Seorang pemimpin di sebelahnya mengusulkan, nasib legiun klan bayangan besar adalah pelajaran yang menyakitkan. Kami tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama lagi. Saya setuju, kita tidak bisa lagi berpikir untuk memperjuangkan pujian, Fang Yu ini terlalu kuat. Bagaimana mungkin menghancurkan seluruh klan bayangan dengan kekuatannya sendiri? Apakah mata-mata itu gagal mengetahuinya? Saya rasa saya perlu mengirim level yang lebih tinggi untuk mengonfirmasinya lagi. Beberapa komandan jelas-jelas putus asa dengan berita itu baru saja kembali dari depan, dan bahkan nada suara mereka menjadi sangat cemas. Wajah Kuan Yu Tianwang muram dan tidak memberikan respon apapun. Keempat pemimpin tersebut mengutarakan pendapatnya. Meski pendapatnya berbeda-beda, namun setiap komandan memiliki makna dasar, yaitu berhenti, jangan move on. Jika tidak, kemungkinan besar mereka akan mengulangi kesalahan yang sama. Keempat komandan itu terus berbicara, tetapi mereka tidak mendengar perintah Kaisar Kuan Yu. Dan kata-kata mereka tidak dapat dilaksanakan sebagai perintah akhir. Oleh karena itu, keempat panglima itu memandang Raja Surga bersama-sama, menunggu Raja memberi perintah. Kuan Yu Tianwang merenung lama sebelum dia berkata, berhenti berbaris. Begitu kalimat ini keluar, para komandan lainnya menghela nafas lega dan segera menyampaikan perintah. Dengan cara ini, tentara klan besar Lingjiao menghentikan garnisun pada jarak hanya 4.000 mil dari pegunungan yang jauh, dan tidak bergerak maju. Raja Surga, apakah selanjutnya kita harus menghubungi para pemimpin legiun lain? Seorang pemimpin bertanya, jangan khawatir, karena hanya Fang Yu yang menjaga gerbang.
Kita punya banyak cara untuk menghindarinya. Kuan Yu Tianwang mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Bagian utara area gerbang matahari, pegunungan yang jauh. Tempat sudah tenang, hanya tersisa desiran angin. Tanahnya berantakan, tanah besar itu penuh dengan lubang-lubang yang runtuh, tumpukan puing-puing, dan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Fang Yu sedang duduk di atas batu yang menonjol di sisi kiri gunung, memandang jauh dari waktu ke waktu, sedikit mengernyit. Ada apa? Kamu masih merasa tidak senang karena membunuh satu legiun dengan begitu mudah? Huayan bertanya dengan lembut, berdiri di belakang Fang Yu. Saya benar-benar tidak puas. Fang Yu menoleh dan berkata, meskipun prosesnya berjalan lebih lancar dari yang saya harapkan, masalahnya adalah, lawan dalam pertempuran pertama hanya memiliki satu legiun, dan saya bertindak terlalu kuat, yang akan menakuti bagian belakang. Korps, dengan demikian mengurangi efisiensi. Berita bahwa seluruh pasukan legiun keluarga bayangan telah dimusnahkan, saya yakin legiun berikut akan menerimanya. Huayan berkata, dengan pembelajaran yang didapat, mereka harus merangkul kelompok dan benar-benar berkumpul. Pada saat itu, Anda akan dapat menangkap semuanya sekaligus. Jika mereka benar-benar hanya punya rencana untuk berkumpul guna menerobos penghalang, itu akan bagus. Tapi masalahnya, menurutku mereka tidak akan sebodoh itu. Fang Yu mengerutkan kening, mata indah Huayan bergerak sedikit, dan bertanya, apakah menurutmu, mereka akan memilih untuk menghindarimu dan menyerang langsung ke alam manusia? Fang Yu mengangguk dan berkata, jika itu saya akan memilih untuk melakukan ini. Tidak peduli seberapa percaya diri saya tidak akan memilih untuk saling berhadapan. Bagaimanapun, keunggulan jumlah adalah keunggulan mereka yang paling jelas, tidak perlu menyia-nyiakan keuntungan sebesar itu. Jika mereka benar-benar memilih untuk menghindarimu, maka mereka hanya dapat meledakkan gunung di depan mereka di suatu tempat, atau menggunakan teknik teleportasi yang besar. Huayan sedikit mengernyit dan berkata, dengan cara ini benar-benar merepotkan. Fang Yu menyipitkan mata, memikirkan tindakan balasan. Jika klan besar itu berpikir untuk memperkuat dan menghindarinya, memanfaatkan celah tersebut dan langsung memasuki ranah Dayangmen, bagaimana tanggapannya? Lingkaran sihir yang ditinggalkan oleh pegunungan di kejauhan hanya akan memberitahunya di mana seseorang telah menyeberang. Tapi jika sama dengan apa yang dikatakan Huayan, mereka bahkan tidak melakukan hal-hal seperti meledakkan gunung, dan langsung menggunakan mantra teleportasi besar untuk memasuki alam Dayangmen. Sepertinya tidak bisa dipecahkan. Fang Yu berpikir sejenak, menoleh untuk melihat Huayan, dan bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana situasi di dunia manusia purba sekarang? Berita itu baru saja datang dari bawahanku, dan ada gelombang pertempuran pertama di sana. Gale Rachel Legion datang. Karena kedatangan anjing raksasa di Necropolis, gelombang www.novelhall.com gelombang saat ini menyelesaikan, kata Huayan. Lumayan, anjing hitam besar itu cukup bisa diandalkan, kata Fang Yu. Wow, pada saat ini, Bei keluar dari dada Fang Yu dan menggonggong dengan ketidakpuasan. Sepertinya bukan anjing hitam besar yang bisa diandalkan, tapi dia. Ya, itu semua berkatmu. Fang Yu tersenyum. Wow, Bei mengibaskan ekornya dengan puas, dan kembali ke pakaian Fang Yu. Huayan memandang Bei, matanya yang indah bersinar dengan warna yang kompleks. Dia mengingat situasi di Necropolis saat itu. Kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh anjing hitam besar itu sangat kuat, sama seperti sebelumnya. Namun begitu anjing putih seukuran tamparan ini muncul, anjing hitam besar itu langsung terlihat sangat ketakutan, tergeletak di tanah, ingin membenamkan kepalanya di tanah. Selama periode ini, Bei tidak menunjukkan aura yang jelas. Seolah-olah anjing hitam besar itu sudah lama mengenal Bei. Itu semacam ketakutan dari tingkat bawah terhadap jabatan yang lebih tinggi. Dan sekarang, roh ganas kuno seperti anjing neraka bahkan meninggalkan Necropolis dan dipanggil untuk membantu umat manusia melawan invasi musuh asing. Semua ini memang berkat anjing putih kecil ini, Bei. Namun pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa Bei bisa memesan anjing hitam besar itu? Dari mana asal keduanya, dan apa hubungannya? Semua ini tidak diketahui. Namun, dilihat dari kinerja Bei saat ini, ia sangat dekat dengan Fang Yu dan tidak jahat. Bagi Huayan, ini sudah cukup, saya memikirkan solusinya. Fang Yu berdiri. Bagaimana?
Huayan bertanya, ini bukan cara untuk tetap waspada, ini terlalu pasif, kata Fang Yu. Jadi, mata indah Huayan bergerak sedikit, samar-samar menebak pikiran Fang Yu. Ubah dari pasif menjadi aktif, saya akan mengambil inisiatif. Fang Yu menyipitkan mata dan berkata, sebelumnya, karena takut akan kebakaran di halaman belakang dan tujuan yang tidak jelas, saya tidak dapat mengambil inisiatif. Tapi sekarang, klan besar ini mereka telah berkumpul dan semuanya mendekat ke arah yang sama. Petik 2. Selama aku bisa mendapatkan informasi lokasi akurat dari legiun klan besar ini, aku bisa memusnahkan mereka satu per satu, sebelum mereka tiba. Fang Yu berkata dengan mata sedikit basah. Tetapi mereka memiliki lebih dari selusin legiun, kamu tidak memiliki cukup keterampilan, kata Huayan. Ini bukan masalah. Saya akan menghancurkan legiun mereka secepat mungkin. Ini akan menimbulkan pukulan telak bagi psikologi legiun lain. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, setelah itu, legiun ini tidak berani bergerak maju. Itu masalah. Tidak salah jika kamu berpikir begitu. Sebenarnya bukan cara yang tepat untuk tetap di sini. Huayan mengangguk ringan, menyetujui gagasan Fang Yu, aku akan segera meminta anak buahku untuk memberitahuku berita terbaru tentang pasukan yang mendekat, Anda memberi saya waktu. Saya akan memberi Anda peta pemantauan intelijen yang sempurna. Setelah berbicara, Huayan naik ke langit. Fang Yu melihat Huayan pergi, matanya sedikit bergerak. Peta pemantauan intelijen paling sempurna. Apa itu? Namun, Fang Yu tidak terburu-buru. Dia percaya pada kemampuan Huayan. Akibatnya, Fang Yu duduk di tempat dan mulai mengingat kembali hukum yang telah ia kuasai sebelumnya. Sejujurnya, ketika Anda memahami begitu banyak hukum di bawah pohon hukum, ketika Anda benar-benar ingin menggunakannya, tetapi yang digunakan sangat sedikit. Terutama seperti hukum pikiran. Saat pertama kali menyadarinya, saya bahkan tidak menyadari bahwa itu adalah langkah kedua mendaki negeri dongeng, jadi saya melewatkannya. Ini adalah kesalahan yang sangat salah. Salah satu cara berlatih, seseorang memperhatikan langkah demi langkah, akumulasi dan akumulasi. Cara yang ingin cepat sukses, tujuan yang terlalu kuat dalam berkultivasi, mungkin akan membuahkan hasil yang baik dalam waktu singkat, namun dalam jangka panjang pasti akan menimbulkan kebingungan. Bahkan jika Anda tidak mendapat masalah, basis budidayanya sangat tidak stabil. Ini adalah ajaran guru Dao Tian ketika Fang Yu pertama kali menginjakkan kaki di jalan kultivasi. Selama bertahun-tahun, Fang Yu selalu mengingatnya dan selalu menerapkannya. Tentu saja, bagaimanapun juga, itu adalah individu, dan suasana hati akan berfluktuasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa Fang Yu memiliki mentalitas tergesa-gesa selama beberapa periode waktu. Misalnya, setelah mengetahui bahwa seseorang tidak dapat menembus periode pemurnian Qi, setelah gerbang Tiandao dihancurkan, akan ada saatnya mencapai lantai 10.000 periode pemurnian Qi. Selain itu, baru-baru ini, untuk menghilangkan kabut menara semesta dengan cepat, dia menjadi sedikit tidak sabar lagi. Ini adalah hal yang tabu. Hei, kamu masih harus tenang, dan jangan terlalu terburu-buru. Fang Yu memejamkan mata dan memahami kembali aturan yang telah dia kuasai sebelumnya. Dia ingin mengetahui hukum kecerdasan dan menerapkannya dalam pertarungan sebenarnya. 2/4 kemudian, Huayan kembali ke Fang Yu, memegang sebuah gulungan di tangannya. Melihat Fang Yu masih bermeditasi dengan mata tertutup, dia tidak terburu-buru berbicara. Berhasil, namun saat ini, Fang Yu berinisiatif membuka matanya dan bertanya, "Yah, gambar itu sudah selesai." Huayan membuka gulungan di tangannya. Peta lengkap muncul di depan Fang Yu. Mata Fang Yu sedikit melebar, matanya bersinar karena terkejut. Peta pemantauan intelijen di depan saya, agak mirip dengan peta radar di bumi. Itu lebih halus. Saya melihat sekelompok bayangan di peta, mewakili suku-suku besar yang berbaris. Jarak setiap legiun ditandai, dan masih terus berubah, yang merupakan informasi waktu nyata. Adapun petanya, itu adalah peta terlengkap dan intuitif yang pernah dilihat Fang Yu sejak dia datang ke Datian Chensing. Faktanya, ini adalah tampilan atas, dari atas ke bawah, setelah diperkecil semuanya, disajikan di depan Anda. Saat ini, menurut tanda di peta, yang terdekat adalah Legiun Klan Besar Lingjiao, sejauh 4.200 mil. Namun, Korps Tentara Klan Besar Lingjiao jelas berhenti berbaris dan ditempatkan. Anda juga dapat memperbesar sudut pandang.
Dengan sedikit sentuhan Huayan pada gulungannya, sudut pandang langsung diperbesar. Ini sangat mirip dengan navigasi radar di bumi. Bidang tak berujung Anda cukup berteknologi tinggi. Fang Yu berkata dengan heran. Radar jenis apa? Huayan bertanya dengan bingung. Tidak apa-apa, kata Fang Yu. Setelah memperbesar sudut pandang, terlihat jelas bahwa di sekitar legiun ras besar Lingjiao, sekelompok kecil muncul, menggambar lingkaran di sepanjang tepi legiun. Kemanapun mereka lewat, cahaya biru akan muncul di tanah. Apakah ini membuat lingkaran sihir? Fang Yu mengerutkan kening. Kemungkinan besar Anda sedang menyiapkan susunan teleportasi, kata Huayan. Kamu benar-benar dapat menebaknya. Orang-orang ini ingin menghindariku secara langsung dan memasuki alam Dayangmen. Fang Yu mengambil peta real-time yang dipantau oleh Huayan. Terlihat lokasi dan kondisi spesifik dari 8 legiun tersebut ditunjukkan pada peta. Termasuk nama, jumlah prajurit dalam legiun, kecepatan perjalanan, semuanya muncul, sangat detail. Saat ini, yang terdekat adalah legiun klan besar Lingjiao, yang berjarak 4.200 mil, dan yang terjauh adalah legiun klan besar Lembah Bayangan, yang berjarak 16.000 mil. Saat ini, bawahanku hanya didistribusikan pada jarak sekitar 20.000 mil. Gelombang www.novelhal.com. Gelombang legiun yang belum muncul di peta mungkin jauh, atau mungkin pergi ke arah lain, kata Huayan. Tidak apa-apa, itu sudah cukup. Fang Yu mengangkat matanya, menatap Huayan, dan berkata, jika peta seperti itu sudah ada sejak lama, aku akan menghancurkan 24 klan besar. Maaf, aku bisa saja lebih awal. Huayan menggigit bibir merahnya dan menundukkan kepalanya. Apakah kamu menyesal? Mengapa kamu meminta maaf? Saya harus berterima kasih, hal ini telah banyak membantu saya. Fang Yu sangat senang, mengulurkan tangan dan menepuk bahu ramping Huayan. Namun saat ini, dia tiba-tiba merasa tindakan tersebut tidak benar, dan mengembalikan tangannya. Aku harus membantumu. Huayan tersenyum lembut, tidak, terima kasih. Jadi, saatnya mengambil inisiatif menyerang. Fang Yu melihat peta di tangannya dan menyipitkan mata, target pertama adalah legiun klan besar Lingjiao yang paling dekat dengan kita. Bagus. Huayan mengangguk. Fang Yu menggulung petanya dan hendak pergi. Tetapi ketika dia melirik ke tempat yang kosong, dia memikirkan sesuatu dan berhenti. Tunggu sebentar, aku perlu mengaturnya di sini. Fang Yu tersenyum. Bas. 2 menit kemudian, pencemaran itu menghilang. Apa yang muncul di depan mataku, adalah pegunungan yang sangat lengkap. Menjulang tinggi seperti awan, tanpa melihat puncaknya, dan ketebalannya sangat berlebihan, membentuk tembok alami yang secara langsung mengisolasi batas Dayangmen dari utara. Oke, seharusnya menutup pintu dan membiarkan anjingnya, tapi sekarang anjingnya ada di sisi lain, maka kamu hanya bisa melakukannya sendiri. Fang Yu tersenyum dingin, dan terbang ke arah utara di mana legiun klan Lingjiao berada dengan cepat bersama Huayan, pergi dengan. Bab 2089 Pilihan Takdir. Pada jarak 4.200 mil dari mulut pegunungan yang jauh, legiun klan besar Lingjiao telah ditempatkan, dan tidak akan bergerak maju lagi. Di tepi legiun, tim yang terdiri dari 100 orang memegang senjata ajaib yang mirip dengan lampu, dan dengan cepat berjalan di sepanjang tepi legiun. Saat mereka lewat, aliran cahaya tertinggal di tanah. Saat tim ini terus bergerak di sepanjang tepi legiun, dari pandangan luas, pita telah membentuk setengah lingkaran, menutupi banyak prajurit dari legiun klan besar Lingjiao. Ini adalah strategi yang dibuat oleh Kuan Yu Tianwang. Hindari Fang Yu dan langsung gunakan teknik teleportasi besar untuk melintasi jarak ribuan mil dan langsung memasuki ranah Dayangmen. Di hati Raja Kuan Yu dan 4 pemimpin lainnya, ini adalah strategi yang paling aman. Tidak peduli seberapa kuat Fang Yu, dia hanyalah satu orang. Legiun klan besar Lingjiao dapat sepenuhnya menghindari Fang Yu dengan menteleportasi lingkaran sihir. Adapun bagaimana Fang Yu menanganinya, serahkan saja pada klan besar lainnya. Bagaimanapun, klan Lingjiao mereka tidak mau berpartisipasi di dalamnya. Raja Surgawi, lingkaran sihir telah setengah selesai, dan akan segera terbentuk, kata seorang pemimpin. Raja Kuan Yu mengangguk pelan, menatap lurus ke depan, matanya muram. Melihat ke depan dari ketinggian kereta yang dia naiki, samar-samar orang bisa melihat pegunungan di kejauhan yang terbuka ke langit di kejauhan. Faktanya, hatinya sedikit terguncang. Pasalnya, perkembangannya sangat berbeda dengan ekspektasi sebelumnya.
24 klan besar menyerang alam ras manusia dalam satu gerakan, dan sudah menjadi kuat dan agresif 2 bulan lalu. Seluruh bintang Datianchen, tidak peduli di alam mana, termasuk alam ras manusia, semua percaya bahwa setelah 24 pasukan koalisi suku besar berkumpul dan diserang secara resmi, itu adalah hari kematian manusia. Tapi situasi saat ini, tidak begitu. Fang Yu menjaga gerbang sendirian, dan dia memusnahkan semua klan bayangan dan legiun. Dan legiun klan besar Lingjiao mereka sekarang mencoba menghindari Fang Yu dan langsung memasuki alam Dayangmen. Ini tidak benar, salah besar, mereka seharusnya dihancurkan, disapu habis-habisan, menginjak-injak umat manusia dengan keras, menundukkan kepala, dan menggigil. Tapi sekarang, merekalah yang takut. Dan perang, baru saja dimulai. Semakin dipikir-pikir, wajah Kuan Yu Tianwang semakin jelek. Jika ada sesuatu yang melampaui ekspektasi di awal, maka perkembangan selanjutnya menjadi semakin tak terkendali. Dia sedikit ragu-ragu, apakah masih perlu menginvasi dunia umat manusia seperti yang direncanakan semula. Setelah invasi, bisakah mereka membantai umat manusia seperti yang dibayangkan semula? Jika Fang Yu menyusul, bagaimana cara menghadapinya? Masing-masing permasalahan ini sangatlah penting. Dan satu-satunya hak untuk memilih ada di tangan komandan legiunnya. Pilihannya menentukan nasib lebih dari 200.000 orang di legiun. Bagaimana cara memilih? Benar-benar ingin berteleportasi ke alam Dayangmen? Atau apakah Anda mundur dengan selamat dan menunggu legiun lain bergerak maju? Raja Kuan Yu mengangkat dagunya dengan tangannya dan matanya berkedip. Keempat komandan itu memandangnya, saling menatap. Mereka dapat melihat bahwa Raja Kuan Yu sedang dalam suasana hati yang buruk saat ini. Tapi kenapa, susunan teleportasi mereka hampir selesai. Raja Kuan Yu memandang ke arah keempat pemimpin itu, tetapi tidak berbicara. Dia tahu betul bahwa meskipun dia memiliki banyak kekhawatiran di hatinya, dia tidak bisa langsung berbicara. Jika tidak, ketakutan dari atas ke bawah akan menyebar dengan cepat. Kohesi legiun akan runtuh dalam sekejap. Ini adalah hal yang tabu. Selain itu, 24 anggota klan utama bersekutu untuk menyerang perbatasan manusia, dan Paviliun Wandao menggunakan berbagai instrumen pengawasan untuk memantau keseluruhan proses. Dengan kata lain, jika mereka mundur, kemungkinan besar masalah tersebut akan menyebar. Jika saatnya tiba, bagaimana wajah klan Lingjiao mereka? Raja Surga, apakah kamu punya perintah lain? Seorang pemimpin bertanya dengan hati-hati. Raja Kuan Yu memandang pemimpin itu, menggelengkan kepalanya sedikit, matanya menjadi tegas, dan berkata, tidak ada, lanjutkan sesuai rencana. Oke, kalau begitu legiun klan besar Lingjiao kita, akan menjadi legiun pertama yang menyerang alam ras manusia. Kata pemimpin itu dengan penuh semangat. Ledakan, begitu suara itu turun, tiba-tiba terjadi ledakan di luar. Serangan musuh, serangan musuh. Ada gelombang teriakan panik di luar, dan lebih dari 200.000 tentara menghembuskan nafas kultivasi. Di dalam kereta, keempat komandan juga bangkit, ekspresi mereka terkejut. Boom, pada saat ini, ada ledakan lain di luar. Energi magis yang kuat melonjak, menyebabkan semua tank yang melayang di udara terpengaruh dan terguncang dengan keras. Semua raja kerajaan dan 4 komandan kereta menjadi sangat jelek. Boom, saat ini, ada kekacauan di luar. Sebuah lubang besar meledak dari tanah, dan tim yang sedang dalam proses mengerahkan formasi tewas atau terluka. Penataan lingkaran teleportasi berakhir dengan kegagalan. Di udara, sesosok tubuh muncul. Itu adalah Fang Yu. Melihat Fang Yu muncul, wajah Kuan Yu Tianwang dan 4 komandan kereta berubah drastis. Wow, mereka terbang keluar dari kereta satu demi satu, menatap Fang Yu jauh di langit dengan mata dingin dan mematikan. Fang Yu, dengan senyum tipis di wajahnya, berkata, saya pikir Anda sudah lama tinggal di sini dan sedikit tidak sabar dalam menunggu, jadi saya datang hanya untuk melihat situasi Anda. Gelombang www.novelringan.com Gelombang ngomong-ngomong, kalian. Kapan invasi dimulai? Mendengar sikap tidak sopan, bahkan sarkasme ini, keempat pemimpin itu tampak jelek dan geram. Tapi Kuan Yu Tianwang menatap Fang Yu dengan cermat, dengan sedikit kepanikan muncul di matanya. Tanpa diduga, Fang Yu benar-benar datang. Dia tidak memilih untuk tinggal di ngarai, tetapi mengambil inisiatif. Situasi seperti itu sekali lagi melebihi ekspektasi Kuan Yu Tianwang. Seperti yang dia pikirkan sebelumnya.
Jika suatu peristiwa melebihi ekspektasi sejak awal, maka rangkaian peristiwa tersebut akan menjadi tidak terkendali. Dan sekarang, dia sudah dalam proses ini. Apa yang harus saya lakukan? Otak raja berputar cepat, memikirkan tindakan balasan. Di sisi Fang Yu, dia diam-diam mengamati 4 komandan, raja seluruh kekaisaran, dan banyak prajurit di darat. Dilihat dari kekuatan keseluruhan, tidak banyak perbedaan antara legiun keluarga Linghorn dan legiun keluarga Bayangan saat ini. Oleh karena itu, tidak perlu waktu lama untuk menyingkirkan legiun ini. Dengan cara ini, aliansi 24 klan besar, tapi begitu. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan hatinya berkata, ancamannya tidak besar. Fang Yu, pada saat ini, Kuan Yu Tianwang tiba-tiba berbicara. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia menatap Raja Kuan Yu. Pria dengan aura kuat dalam baju besi perak ini sepertinya adalah komandan legiun. Siapa kamu? Fang Yu bertanya. Saya klan Ling Jiao, Kuan Yu Tianwang. Kata Kuan Yu Tianwang. Oh, Raja Kuan Yu, kenapa? Apa yang pertama-tama kamu katakan padaku, bukankah itu penyerahan diri? Fang Yu mengangkat alisnya. Wajah Kuan Yu Tianwang muram, dia menggelengkan kepalanya, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan berkata, tentu saja tidak. Begitu suara itu turun, tanda spiral muncul di dahi Raja Kuan Yu. Kilatan cahaya yang kuat membuat Fang Yu langsung kehilangan penglihatannya. Setelah itu, saya merasakan langit berputar. Seolah-olah seluruh orang terlibat dalam ruang yang berputar dengan cepat. Serangan mental macam apa ini? Fang Yu mengerutkan kening, menutup matanya, dan menarik kesadaran rohaninya. Dalam hal ini, dia hanya meninggalkan kemampuan sensorik murni. Di luar, seluruh tubuh Fang Yu menjadi kaku, berdiri di udara, tidak bergerak. Kuan Yu Tianwang mencubit taktik itu dengan kedua tangannya, dan tanda spiral di dahinya bersinar dengan semburan cahaya yang kuat, yang terus-menerus berkedip. Pikirannya dikunci olehku. Dia tidak akan bereaksi apapun padanya sekarang. Lakukan sekarang. Kuan Yu Tianwang berteriak sambil mempertahankan mantranya. Ya, komandan lainnya kembali sadar, dan segera berbalik ke arah Fang Yu untuk mengucapkan mantra serangan terkuat. Ini adalah kesempatan emas. Ketika Fang Yu tidak menyadarinya, mereka memiliki kesempatan untuk membunuh Fang Yu. 4 pemimpin yang naik ke negeri dongeng menyerang Fang Yu bersama-sama. Gagak hitam menunjuk. Wajah seorang komandan sangat menakjubkan, tangan kanannya terulur, dan ujung jarinya mengembunkan awan cahaya abu-abu. Ya, sebuah suara terdengar seperti teriakan burung gagak. Ledakan, cahaya abu-abu langsung keluar, dengan nafas kematian. Api sungguhan menyala. Di sisi lain, pemimpin lainnya berteriak, telapak tangannya terbakar kembang api emas. Ledakan, nyala api itu seperti kepala macan tutul, dan seperti harimau, ia menukik ke arah posisi Fang Yu, membuka baskom darahnya, seolah ingin menghancurkan segalanya. Kapak Yin yang hebat. Komandan di ketinggian mengeluarkan kapak raksasa hitam pekat sepanjang 3 meter dan menebaskannya ke arah Fang Yu. Bas, cahaya perak muncul di bilah kapak, mengeluarkan energi bilah yang sangat tajam. Di saat yang sama, ada angin dingin. Kekuatan kapak Dewa Taiyin sangat menakutkan, dan masih memiliki garis besar kapak di udara, dan menebas ke arah kepala Fang Yu. Sidik tangan bintang 4, komandan terakhir muncul di belakang Fang Yu, berubah menjadi tangan putih seperti batu giok, dan tiba-tiba menepuk bagian belakang kepala Fang Yu. Serangan dari 4 arah merupakan pukulan terkuat yang dilancarkan oleh 4 pemimpin negeri dongeng. Boom! Penyebaran nafas telah menyebabkan tanah bergetar hebat, menimbulkan awan debu. Dan target dari 4 mantra itu adalah orang yang sama. Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu masih dalam kondisi pikiran terkendali, dan tidak bereaksi terhadap 4 mantra sihir. Matilah aku. Yang pertama menyentuh Fang Yu, adalah pemimpin yang muncul di belakang Fang Yu. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan menepuk bagian belakang kepala Fang Yu. Engah. Telapak tangan yang bersinar menepuk bagian belakang kepala Song Fang Yu. Sang komandan terlihat bahagia, namun kegembiraannya tidak lebih dari sedetik, dan langsung berubah menjadi kengerian. Karena saat ini, tubuh Fang Yu bersinar dengan cahaya kemasan. Ledakan, telapak tangan yang ditembak oleh komandan ini hancur karena ledakan yang keras. Darah berceceran. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat mengejutkan tubuhnya. Engah, komandan itu memuntahkan seteguk besar darah dan terbang keluar. Pada saat ini,
3 seni sihir lainnya juga meledak. Bang, 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 kapak Dewa Taiyin, gagak hitam runcing, api sungguhan menyala. Ketiga keterampilan sihir semuanya mematikan. Mereka membombardir Zhong Yu satu demi satu, menyebabkan ledakan. Setelah energi sihir yang dahsyat melonjak, cahayanya menghilang. Tubuh Fang Yu tetap berdiri diam, tidak bergerak. Tidak ada bekas kerusakan di tubuhnya, tapi semburan cahaya jernih muncul. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Melihat pemandangan ini, ketiga komandan itu semuanya pucat, tidak hanya kaget, tapi juga panik. Mereka menghabiskan banyak energi spiritual untuk melakukan pukulan mematikan, dan mereka bahkan tidak melukai rambut Fang Yu. Ini masih didasarkan pada Fang Yu yang tidak bergerak dan membiarkan mereka membombardir. Ini, kenapa begini? Bagaimana ini bisa dilakukan? Suasana hati ketiga komandan sedang kacau, dan mereka sudah kehilangan kejujuran. Di sisi lain, Kuan Yu Tianwang mengertakkan gigi, masih mempertahankan kendali pikiran Fang Yu, namun, kesulitan pengendaliannya semakin tinggi. Perlawanan dari Fang Yu menjadi semakin kuat. Dia tidak tahan lagi. Apa? Bum bum. Kuan Yu Tianwang berteriak ke langit, dan semburan suara keluar dari tubuhnya. Di belakangnya, esensi cahaya muncul satu demi satu. 1, 2, 6, 7. Hal yang sama adalah 7 Yuan Dan. Raja Kekaisaran mengatupkan giginya, dan 7 Yuan Dan di belakangnya bersinar dengan cahaya yang kuat, melepaskan semburan aura dan berkah di tubuhnya. Hanya sekarang dia hampir tidak bisa mempertahankan kendali pikiran lawannya Yu. Tanda spiral di dahi bersinar lebih terang. Saat ini, Kuan Yu Tianwang, wajahnya pucat, kepalanya berkeringat. Dia tidak pernah berpikir bahwa menggunakan tanda berputar untuk memanipulasi pikiran orang lain, akan sangat sulit. Setiap detik sekarang adalah ujian besar baginya. Kekuatan mental Fang Yu terlalu kuat. Kuat sampai tak terkendali. Jika dia tidak memiliki berkah dari tanda pusaran air, dia bahkan tidak akan bisa mengendalikan pikiran lawannya Yu. Percepat, cepat. Kuan Yu Tianwang meraung dengan urat biru keluar dari dahinya. Bagaimanapun caranya, bunuh Fang Yu. Luangkan waktu. Teriakan ini membangunkan ketiga pemimpin tersebut. Para prajurit yang berada dalam keadaan linglung di bawah juga terkejut. Mereka bisa melihat penderitaan Raja Kuan Yu sekarang. Harus melakukannya. Manfaatkan sekarang. Ini adalah waktu terbaik. Lakukan segala kemungkinan untuk membunuh Fang Yu. Setelah itu, umat manusia tidak memiliki perlawanan. Bunuh. Lebih dari 200.000 tentara meraung serempak gelombang www.novelringan.com gelombang dan melepaskan basis budidaya mereka sendiri. Bum bum bum. Pada saat yang sama, aura elit di atas 200.000 langit meletus pada saat yang bersamaan. Tumpukan nafas dasar budidaya saja sudah cukup untuk menghancurkan makhluk di suatu area. Pada saat ini, target dari 200.000 tentara elit ini adalah orang yang tidak bisa bergerak. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, orang ini pasti akan mati. Pada saat ini, Huayan, yang menyembunyikan sosoknya di kejauhan, melihat pemandangan ini, wajah cantiknya sedikit berubah. Dia menggigit bibir merahnya, dan bergegas ke depan. Dia percaya pada kekuatan Fang Yu. Namun, tubuhnya memberitahunya bahwa dia harus melangkah maju untuk membantu Fang Yu. Dihadapkan dengan wajah yang sama, dia tidak bisa melakukan kesalahan yang sama lagi. Kita tidak bisa lagi menghadapi bahaya secara kebetulan, jika tidak kita hanya akan menyesalinya. Bum bum bum. Namun, kecepatan Huayan masih kalah dengan para komandan dan prajurit itu. Serangan mereka telah mengenai tubuh Fang Yu. Bum bum, segala macam ledakan mengerikan terdengar. Sulit membayangkan bagaimana rasanya jika satu orang diserang oleh lebih dari 200.000 orang pada saat yang sama. Pada saat ini, Fang Yu sudah terkepung dalam-dalam. Segala jenis kemampuan sihir, mantra, kekuatan, semuanya menghantamnya. Cahaya yang kuat berkedip-kedip, dan energi yang dahsyat meletus. Dan dalam proses mengerahkan banyak tentara dan memimpin serangan yang hiruk-pikuk, All Imperial King, yang telah mempertahankan kendali pikirannya, tiba-tiba memuntahkan darah.